Tanggal 19 Desember 2016, saat kami itu baru 4 bulan tinggal di Berlin. Dan itu Natal pertama ya buat kami di kota Berlin. Jadi aku tuh kayak FOMO banget, tiap hari aku tuh pasti ke pasar Natal. Ya kan kita tahu di Eropa tuh sepanjang Desember itu ada Christmas market di mana-mana. Salah satu Christmas market favoritku itu ada di Brightside Platz di area Kudam, di dekat Kaiser Wilhelm Church. Hampir tiap hari tuh aku mampir ke situ ya, kulineran, menikmati musim dingin dengan suasana Natal, hiasan-hiasan Natal, lampu-lampu Natal, itu terasa hangat gitu. Tempat itu favorit kami sekeluarga. Malam itu pukul 7.30, aku diantar sama supirku ke Christmas market di situ. Dan supirku langsung pulang ya. Seperti biasa, aku jalan-jalan, lihat-lihat, dan aku lihat banyak turis-turis, banyak pasangan-pasangan, dan juga banyak keluarga dengan anak-anaknya juga menghabiskan malam atau makan malam bersama di tempat area tersebut. Aku juga tadinya rencana mau makan juga di situ dan mulai antri lah di situ. Tapi kenapa tiba-tiba saat itu rasanya tuh kayak males banget gitu. Yang tadinya memang lapar ya dengan aroma barbeque yang wow gitu. Tapi tiba-tiba saya hilang selera. Aku lihat jam udah jam 8 kurang 5 menit. Akhirnya aku putusin menuju ke bus dan akhirnya pulang. Pukul 8.30 aku nyampe rumah, tapi begitu nyampe gerbang rumah, supirku teriak, "Ibu kemana aja? Saya telepon berkali-kali nggak diangkat." Ya, supir kami itu sudah umur 63 tahun ya, cukup senior ya, jadi nggak heran memang cara bicaranya itu seperti itu. Tapi saat itu aku rasa kok dia agak terlalu gitu loh, kenapa sampai emosi seperti itu. Dan ya saya nggak ngerti apa yang terjadi ya. Terus sampai mereka jelaskan kalau ada aksi teror di tempat di mana aku turun. Jadi karena kejadian itu tadi, supir langsung telepon aku berkali-kali, tapi karena aku nggak lihat handphone, jadi ya nggak keangkat. Setelah itu aku langsung telepon anakku, ya tahu anak-anak pada ada di mana seperti itu, karena memang kami sering sekali ke tempat itu. Dan dari berita aku tahu ternyata ada serangan teror pada pukul 8 tepat saat setelah aku meninggalkan tempat tersebut. Dinyatakan 12 orang meninggal seketika dan 56 luka-luka parah. Dan memang saat itu cukup ramai ya, karena jam 8 malam itu waktunya orang makan malam, dan juga tanggal 19 Desember itu banyak sekolah-sekolah yang sudah libur, jadi banyak turis-turis asing maupun turis-turis lokal ya yang menikmati malam itu. Berlin kayak diliputi ketakutan, suasana itu mencekam, kita jadi takut berkumpul di tempat yang ramai, kita juga jadi kayak bawaannya curiga kalau lihat ada orang yang ya begitulah ya penampilan dari negara yang tersebut begitu. Penjagaan diperketat, kita lihat di mana-mana ada polisi dan ada tentara di mana-mana. Dan juga di perbatasan-perbatasan negara penjagaan semakin diperketat. Dan setelah kan Christmas market itu tutup dalam beberapa hari untuk investigasi. Dan setelah dibuka kembali, aku tuh ke sana untuk melihat lokasinya itu di mana tepatnya, karena kan selama ini kan kita cuma lihat di berita. Kejadian itu kan langsung menyebar ke seluruh dunia ya, apalagi korbannya itu sebagian juga turis-turis asing, jadi dari berbagai negara. Masih banyak wartawan-wartawan asing yang meliput di area kejadian. Dan saat aku tuh ke situ lihat tepatnya di mana lokasi kejadian itu tadi, aku sangat kaget karena disitulah tadinya aku tuh berdiri antri untuk beli barbeque itu tadi. Dan cuma beda 5 menit setelah aku naik bus, kejadian itu terjadi.
Dan di situ juga aku baru tahu bahwa anakku Jason beberapa menit sebelumnya juga berada di tempat itu. Sedih banget waktu melihat banyaknya bunga-bunga, karangan bunga di situ, dan juga lilin-lilin yang dipasang di tempat kejadian tersebut dari para simpatisan dan keluarga korban. Rasanya sedih sekali, tapi di balik itu juga aku bersyukur karena aku tuh diluputkan, aku dan anakku diluputkan dari kejadian yang benar-benar kami nggak sadari. Jadi aku tuh ingat firman Tuhan ini di Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, kejadian itu kan kita nggak sadar. Coba kita bisa bayangkan ada orang yang cuman lagi santai duduk-duduk minum kopi atau ngeteh di mana gitu ya, tiba-tiba mobil nyasar nabrak dan semuanya tewas. Itu kan kejadian yang benar-benar kita tidak sadari. Nah, kami itu dilindungi, aku dan anakku, dari kejadian yang tidak benar-benar tidak kita sadari seperti itu. Kami benar-benar bersyukur karena Tuhan melindungi kami, seperti Mazmur 27 ayat 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi Tuhan itu mengangkat aku ke atas gunung batu untuk melindungi aku. Aku dibuat tidak nyaman, terus malas untuk di situ. Dan aku dibawa ke gunung batunya, yaitu tadi naik bus untuk pulang. Begitu dahsyat Tuhan, luar biasa. Dan sekarang aku mau cerita kronologi dari serangan teror pada malam itu. Yang teman-teman juga mungkin bisa googling juga ya, karena kan itu udah kejadian di tahun 2016. Ini adalah peristiwa aksi teror yang paling mematikan di Jerman dalam beberapa dekade terakhir. Pelaku teror ini adalah Anis Amri, seorang warga negara dari Tunisia yang ada kaitannya dengan organisasi teroris internasional ISIS. Jadi ceritanya begini, aksi itu dimulai dari beberapa jam sebelum serangan. Anis Amri itu membajak truk milik perusahaan logistik Polandia. Dia menembak mati supir aslinya itu yang bernama Lukas Urban, warga negara Polandia ya, dan mengambil alih ke kemudi. Jasad supir truk tersebut nanti ditemukan di kursi penumpang saat polisi mengamankan kendaraan setelah peristiwa itu terjadi. Pukul 8 malam, kira-kira pukul 8 malam waktu Berlin, Amri mengemudikan truk seberat 25 ton tersebut ke arah Breitscheidplatz dengan sengaja ditabrakkan ke deretan kios-kios kayu dan kerumunan pengunjung. Kecepatan dan beratnya kendaraan menyebabkan kerusakan yang luar biasa masif. 12 orang tewas seketika di lokasi kejadian dan korban itu bertambah menjadi 13 setelahnya. 56 orang luka-luka parah itu ada satu yang meninggal di rumah sakit. Setelah menabrak, truk itu kemudian berhenti. Amri berhasil melarikan diri dari TKP di bawah kegelapan malam dan selama beberapa hari polisi mulai investigasi dan juga mulai mengejar pelaku ini. Dokumen identitas Amri ditemukan di bawah jok pengemudi. Pengejaran besar-besaran dilakukan di seluruh Eropa. Amri berhasil melintasi perbatasan beberapa negara melalui transportasi umum. Jadi dari Berlin dia menuju ke Belanda, dari Belanda ia menuju ke Lyon, Prancis, dari Lyon dia menuju Turin dan Milan di Italia. Tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 3 pagi, Amri dihentikan oleh patroli kepolisian Italia di depan stasiun kereta api Sesto San Giovanni, Milan. Pas diminta dokumen identitas, Amri malah dia tuh menarik pistol dari tasnya dan menembak salah satu polisi dan melukai bahunya. Dan salah satu rekan polisi tersebut dengan spontan membalas tembakan dan berhasil menewaskan Amri di tempat. Sidik jari itu sudah dipastikan bahwa pria yang tewas tersebut adalah memang Anis Amri. Dan sampai saat ini masih banyak
orang-orang yang menaruh bunga dan juga lilin di tempat di mana kejadian itu berlangsung. Dan di situ pemerintah Jerman membangun sebuah monumen Golden Crack. Di situ ditulis nama-nama para korban dan juga negara asal mereka. Walaupun kejadian itu sudah berlalu, tapi peristiwa dan rasa ketakutan itu tak terlupakan. Inilah 13 korban yang meninggal dunia.